ada rasa ketakutan jangan sampai ada apa-apa kepada tamu saya gitu, kepada penonton gitu. Jadi saya secara punya perasaan tanggung jawab moral gitu ya. Penonton itu kan tamu kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jack Mania. Nah, ketemu lagi bareng gue di sini, Ferry Ikhwan dan juga Bung Hanif Ditya. Terima kasih. Kali ini gue nggak salah nih nyebut Bang Hanif nih. Nah, kalau kemarin gue Persija Talks bareng sama Bung Ferry membahas rivalitas hangat Persija dan Persebaya. Nah, kali ini gue mau cerita banyak tanya nih. Gue emang orang suka banyak tanya Bang Hanif. Banyak tanya tentang persiapan jelang Persija versus Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebelumnya gue mau nanya dulu, Bang Hanif sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini sehat. Nah, oke, gue langsung aja deh Bang. Nggak mau banyak yang lain intermezzo, langsung aja. Gimana Bang persiapan untuk laga Persija versus Persebaya nantinya? Intinya semua persiapan udah dilaksanakan dan kita siap untuk menyelenggarakan pertandingan esok hari. Kita udah menyediakan jumlah tiket yang disediakan sekitar 60.000. 60.000 tiket? Iya. Oke, nah itu diharapkan sold semua ya? Intinya, berapapun yang datang, itu adalah kewajiban kita untuk melayaninya agar para penonton bisa masuk ke stadion dengan aman dan nyaman. Ya. Kemudian kondisi di tribun juga kondusif. Setelah selesai pertandingan bisa keluar dengan lancar juga. Dengan lancar dan juga kembali lagi ke aktivitas yang lainnya gitu. Betul. Dengan aman, nyaman dan normal semuanya ya Bang berjalan. Ya. Nah, kalau berbicara match ini nih Bang, Persija dan Persebaya itu kan bisa dibilangkan rivalitas tensi tinggi ya. Nah, dan juga dengan historical yang dari mulai dua klub papan atas, lalu juga peraih trofi terbanyak gitu kan. Ada treatment khusus nggak sih Bang soal match ini? Baik dari sisi penonton, dari sisi tim tamu gitu, ataupun hal-hal yang lainnya yang teman-teman di rumah nggak tahu nih. Jadi yang kita taunya dari luar doang gitu loh. Gitu Bang. Untuk pertandingan esok tentunya dengan animo penonton yang diperkirakan akan cukup tinggi, tentunya kita harus menyediakan banyak pintu masuk menuju area stadion ini. Jadi kita ada 4 koridor utama yang bisa kita gunakan untuk masuk. Pertama adalah di koridor Plaza Barat, Plaza Utara, Plaza Timur, dan Plaza Tenggara. Itu akan kita gunakan dan kita sediakan row antrian yang cukup banyak di situ, sehingga diharapkan penonton bisa masuk ke dalam dengan lancar. Oke. Nah, berbicara soal treatment lagi nih, berarti penonton itu memang ada do and don't say ya Bang ya? Do and don't say memang yang kalau bahasa orang Jakarta kudu, ya kan? Atau wajib gitu loh. Wajib diikuti dan tidak boleh atau alias dilarang gitu. Betul. Nah, kalau dilarang itu larangannya bentukannya dari seperti apa nih Bang? Apakah dijelaskan kalau ini dilakukan berakibatnya ini? Nah, itu ada sosialisasi seperti itu nggak Bang? Secara pastinya yang dilarang itu adalah membawa barang-barang yang sekiranya bisa membahayakan bagi dirinya, bagi orang di sebelahnya, maupun bisa mengganggu jalannya pertandingan itu sendiri. Contohnya Bang, yang mengganggu jalannya pertandingan? Tentunya bahan-bahan yang bisa meledak, seperti petasan, itu tentu akan bisa mengganggu kenyamanan pemain juga ya? Terutama kenyamanan dirinya sama kenyamanan orang yang ada di sekitar dia. Sangat banyak kemungkinan buruk yang bisa terjadi ketika barang itu dibawa atau dinyalakan di tribun, seperti itu. Oke. Nah, balik lagi soal tamu supporter yang diharapkan datang atau tiket yang dijual itu sekitar 60.000. Jumlah personil pengamanan nih Bang? Ini jelas kita bertanding di stadion yang besar dengan ada 2 tingkat, tribun bawah dan tribun atas, dengan jumlah penonton yang akan diperkirakan cukup banyak. Intinya kita menyediakan namanya sekarang istilahnya steward. Oke. Steward itu
hampir 700 kita siapkan untuk pertandingan besok. 700 di semua sektor ya Bang ya? Iya, di semua sektor 700 steward. Dan kita mendapatkan dukungan dari pihak kepolisian. Nah, berdasarkan Perpol 10 kan pihak kepolisian sekarang berada di luar stadion. Oke. Tidak ada di dalam tribun stadion ataupun di dalam stadion. Hingga jadi dukungan dari pihak kepolisian itu hampir 3.000. Hampir 3.000. Oke. Nah, itu diharapkan juga mampu ya mengamankan dan menjaga betul. ketertiban semuanya ya. Baik di dalam stadion itu ada steward. Ada steward. Ya, stewardnya juga kalau nggak salah ini. Nah, ini juga diharapkan nih karena gue juga sering nonton bola di stadion, terutama nonton Persija. Itu masih banyak nih Bang, ditemukan ketika halftime atau bahkan lagi nonton masih banyak yang merokok. Nah, diharapkan tuh teman-teman itu tadi tuh yang berbicara soal kenyamanan dan keamanan memang Bang ya. Merokok sekarang intinya beberapa dari kita memiliki kesadaran bahwa merokok itu mengganggu buat yang lainnya. Tapi ya kembalilah kalau buat saya kesadarannya bahwa merokok itu adalah merugikan buat diri sendiri. Kalau sudah merugikan, kembali lagi ke diri sendiri, udah merugikan dari diri sendiri, sudah pasti itu akan punya efek merugikan juga ke orang di sekitarnya. Jadi apalagi sekarang udah jelas banyak literasi kesehatan mengenai efek buruk dari rokok. Ya sudahlah, mari kita kurangi rokok atau tahanlah untuk tidak merokok di saat kita lagi nonton bola. Iya, itu dia. Apalagi sekarang ini kita masih punya bagi yang memang masih merokok, kan masih punya banyak waktu. Betul sekali. Di luar stadion untuk merokok. Betul sekali. Nah, apalagi kan sekarang banyak anak-anak, betul sekali, wanita atau perempuan, orang tua yang tadinya stadion mungkin dulu nggak sebagus sekarang, pengen lihat gitu kan, dan akhirnya dia datang ke stadion buat nonton, mungkin nemenin pasangannya gitu kan. Nah, itu kenyamanan itu penting gitu ya buat teman-teman semua. Oke. Nah, selanjutnya nih Bang. Abang kan udah lama ya di Pantol ya Bang, panitia pelaksana. Kendala apa sih Bang yang paling rumit Bang yang pernah Abang temui? Apalagi menjelang pertandingan besar kayak gini Bang. Saya ingat Bang. Dari belasan tahun, yang jelas pertama masalah perizinan masih sesuatu hal yang cukup rumit ya untuk dijalani. Sering menghantui gitu ya Bang ya? Ya, sering menghantui. Adanya ketakutan atau rasa was-was bahwa pertandingan tidak akan mendapatkan sebuah izin itu selalu menghantui. Terus yang kedua adalah yaitu tadi secara pribadi sih ada rasa ketakutan jangan sampai ada apa-apa kepada tamu saya gitu, kepada penonton gitu. Jadi saya secara punya perasaan bahwa moral gitu ya. Penonton itu kan tamu kita gitu. Mereka sudah beli tiket segala macam ya. Bagaimana sekarang kita harus bagi para pembeli tiket itu bagaimana sekarang mereka bisa masuk ke stadion dengan lancar, aman, di dalam tribun aman, nyaman, terus bisa kembali pulang ke rumah dengan gitu. Jadi tanggung jawab moral kita tuh di situ. Itu setelah belasan tahun ada di Pantol ya. Ya, itu kita merasa bahwa itu ada kewajiban moral banget. Harus benar-benar kita pegang teguh. Iya, betul. Nah, itu dia tuh kata kuncinya. Tamu yang dilayani oleh Pantol ya. Supporter yang datang itu memang berusaha dengan semaksimal mungkin dilayani dengan semaksimal mungkin oleh panitia pelaksana ya. Dengan memberikan rasa aman. Apalagi kan sudah kelihatan ya kalau pertandingan Persija paling enggak dalam setahun pasti ada 17 kali pertandingan minimal. Ya. Terus kemudian ya bisa bilang lah penontonnya dari 17 itu mungkin ada yang hadir 5 kali atau 6 kali. Jadi sebetulnya ya udah jadi tamu langganan gitu. Nah, sekarang kan bagaimana kita berpikir secara secara nalar sehat bahwa orang yang sudah datang berkali-kali ke stadion kita, ya masa dia nggak kita serving dengan baik gitu ya, serving dengan layak lah. Betul. Di stadion, seperti itu aja. Oke, berbicara selanjutnya nih Mas. Tadi kan 60.000 tiket, terus habis itu soal ini lagi banyak perbincangan soal beli tiket itu harus yang sudah beli, gitu.
Nah, ini faktor apa sih, Mas? Itu bisa terjadi. Mungkin teman-teman juga banyak yang mempertanyakan gitu loh. Kenapa kayak saya nih, misalkan saya belum pernah beli tiket Persija lawan klub lain gitu. Jadi kenapa itu harus seperti itu, Mas? Gitu. Mungkin teman-teman bisa terjawab nih di sini. Intinya ada sebuah kebijakan, itu satu kebijakan taktikal yang diambil karena ada regulasi yang membuat kita harus melakukan itu. Oke. Nah, seperti diketahui bahwa di musim ini ada sebuah regulasi yang melarang kehadiran dari supporter tim tamu selama satu musim ini. Oke. Gitu kan? Nah, makanya kita ngambil sebuah bagaimana sih caranya gitu kan, dari berbagai alternatif gitu kan. Begitu maka kita memilih bahwa bagi para pembeli tiket online yang sudah pernah membeli tiket di pertandingan Persija sebelumnya lah, yang bisa untuk membeli tiket di pertandingan Persija lawan Persebaya ini, gitu kan. Jadi selama ini database berupa NIK di dalam form pembelian tiket online itu kita simpan, dan ini yang kita berlakukan untuk di pertandingan ini, seperti itu. Oke, lebih ke arah kebijakan yang terjadi di sebelum-sebelumnya ya, karena ada faktor itu ya, Bang ya. Untuk menyikapi adanya regulasi. Oke, untuk menyikapi yang adanya regulasi yang diterapkan oleh operator liga dan juga federasi ya. Iya. Oke. Perbedaannya nih, Bang, kalau dibanding musim lalu dari sisi pelayanan yang diberikan tadi dari sisi untuk tamu gitu. Kan ada misalkan tadi Abang udah jelasin soal flow keluar orang masuk keluar dari para penonton. Dari sisi misalkan pos kesehatan gitu. Betul sekali. Nah, itu betul sekali, itu gimana tuh, Bang? Jadi intinya musim ini kita menambah lebih banyak pos pelayanan kesehatan. Yang bisa melayani apabila para penonton merasa mengalami gangguan kesehatan selama di tribun. Jadi kita benar-benar menambah jumlah petugasnya, menambah jumlah peralatan dan ambulans pendukungnya. Oke. Contoh untuk besok di pertandingan lawan Persebaya, kita menyediakan hampir 15 ambulans. Oke. Kemudian petugas-petugasnya pun kita tempatkan di lantai 2, di selasar di belakang tribun penonton. Di selasar tempat. Okay. Jadi tidak lagi penonton harus keluar dari tribun, keluar dari pagar untuk datang ke ambulans atau apa seperti dulu. Jadi kita ada beberapa titik-titik pelayanan di situ. Itu yang biasa diumumkan juga oleh announcer ya? Iya. Ya, oleh announcer. Jadi ketika sebelum pertandingan biasanya diumumkan tuh, atau halftime juga diumumkan. Apabila terjadi sesuatu dari sisi kesehatan, bisa mengunjungi pos-pos kesehatan yang telah disediakan oleh panitia pelaksana ini ya. Oke, mungkin tadi agak sedikit jump in nih, Bang, soal kesehatan tadi, pos kesehatan yang berupa mungkin tambahan layanan ya, tambahan layanan yang diberikan oleh Panpel. Kita kembali lagi soal kebijakan tiket yang tadi, orang yang beli harus sudah beli dulu sebelumnya, sudah pernah beli di pertandingan Persija sebelumnya yang bisa mendapatkan tiket melalui online gitu kan. Nah, pandangannya dari sisi Panpel sendiri, atau pernah nggak sih secara langsung itu diprotes oleh supporter yang merasa mungkin kok kebijakannya mesti seperti itu gitu loh? Pernah nggak? Justru kan ini kebijakannya baru dilakukan sekarang. Ini kebijakannya baru dilakukan sekarang. Saya rasa mungkin ada rasa ketidaknyamanan bagi para penonton yang memang belum pernah melakukan pembelian tiket sebelumnya. Tapi memang ya ini adalah kami rasa sebagai sebuah antisipasi untuk ya menyaring, memfilter kemungkinan adanya supporter tim tamu yang hadir. Kan kalau maunya bisa dibilang supporter tim tamu yang akan kita hadapin besok kan
kecil lah kemungkinannya pernah membeli tiket-tiket pertandingan Persija sebelumnya. Betul sekali. Seperti itu aja. Lebih ke arah memang kebijakannya itu bukan mengakomodir ya mungkin ya, mengikuti regulasi yang ada. Betul. Gitu ya Bang ya. Iya. Gitu ya. Jadi memang sangat diharapkan ya di musim ini kita coba menahan diri dulu masing-masing. Betul. Ya kan. Lebih ke arah kita jaga dulu nih gitu. Iya. Karena ketika regulasi itu nantinya sudah disesuaikan lagi, tentu kita juga ada penyesuaian lagi ya Bang ya. Ketika ada regulasi yang dicabut, tentu kita akan menyikapi lagi dengan reaksi yang baru. Betul. Kemudian apakah ada relaksasi? Nanti bisa ada relaksasi. Betul sekali. Itu. Karena indah sekali tuh kalau ada dua supporter tim tuan rumah dan tim tamu yang ada di dalam stadion bernyanyi bersama dan saling memberikan dukungan gitu ya. Apalagi terutama sih sebetulnya lebih indahnya adalah silaturahmi dari kedua belah pihak supporter ya, dari supporter tim tuan rumah maupun supporter tim tamu. Itu kan sebetulnya suatu hal yang paling ideal. Betul sekali. Itu hal yang paling ideal adalah itu bentuk silaturahminya di Indonesia, apalagi kita negara dengan tingkat silaturahmi tinggi gitu kan. Kita pasti sering berkunjung antar keluarga. Betul sekali. Ketika hari raya kita pergi ke sanak saudara, ke tetangga kan, nilai silaturahminya kan di situ. Betul sekali. Ibaratnya pula di kalangan supporter bola tentunya, itu aja. Ibaratnya nih kalau bahasa yang sering tenar ini, rivalitas hanya 90 menit, sisanya kita bersaudara gitu. Oke, mungkin itu aja Bang yang gua mau tanya dulu di Persija Talks kali ini. Bang Hanif, thank you banget udah memberikan kejelasan dan penjelasan yang memang teman-teman mungkin banyak bertanya nih, apalagi tadi soal pembelian tiket. Itu sangat banyak pertanyaannya di sosial media Persija Bang. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Bang. Akhirnya kita sudahi Persija Talks kali ini. Mungkin nanti kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber yang berbeda dan pastinya bakalan seru banget nantinya. Sampai jumpa lagi bersama gue Ferry Ikhwan di sini dan Bang Hanif Ditya di sini, Ketua Panpel Persija ya. Sampai ketemu lagi di Persija Talks selanjutnya. The Jack Mania.